البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Setelah selesai pembahasan kitab janaiz, kita bahas tentang jenazah. Sebelumnya kita taharah tentang bersuci, tentang masalah wudu, masalah air, pembatalan wudu, bagaimana mandi, adab-adab masuk kamar mandi dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan yakni kitab shalat. Ya, kitab tentang salat. Ini kitab yang paling panjang di kitab Bulughul Maram, kitab tentang salat, dan sudah kita selesaikan ya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk di pembahasan kitabul janaiz yang kita akan selesaikan. Sebelum pada pertemuan terlewat ya tentang pembahasan memandikan jenazah. Sebelumnya juga beliau sebutkan, ini Ibnu Hajar menyebutkan tentang keutamaan banyak seorang mengingat kematian. Demikian juga tanda-tanda husnul khotimah. Beliau sebutkan keutamaan mentalqi mayit. Ya, kemudian pembahasan tentang memandikan mayit, kemudian mengkafani mayit, kemudian menyolatkan mayit dan menguburkan mayit. Dan kita dalam bahasan kelima itu berkaitan dengan setelah menguburkan mayit. Sebutkan bahwa disunahkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga yang meninggal. Bukan sebaliknya, bukan keluarga ya dari orang yang ditinggal oleh mayit tersebut itu yang membuatkan makanan, bukan. Walaupun hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah ya dhaif, ya hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu adalah dhaif, tetapi di situ ada hadis yang kemarin kita sebutkan dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dulu mereka biasa membuatkan makanan untuk keluarga orang yang meninggal. Hendaknya demikian, ya. Bagus kalau kita ada orang yang meninggal, bawa permen sendiri, bawa aqua sendiri, aqua botol itu diletakkan di situ. Tulis sekalian aja, bukan dari pemilik rumah ini atau misalnya. Karena kadang-kadang juga ragu-ragu juga. Walaupun boleh kalau bola alam ya, tapi lebih bagus bahwa makanan itu bukan dari keluarga mayit untuk kita selamat. Ya, ini bawa satu kotak aqua kan itu. Juga membawakan makanan umpamanya untuk keluarga yang meninggal itu. Walaupun safar juga kadang juga kita mungkin demikian untuk aman dari mahdzur, sesuatu yang ditakutkan, sesuatu tidak diperbolehkan. Kemudian juga sebutkan boleh, kesimpulannya adalah boleh untuk menguburkan mayit di malam hari. Imam Sha'rani beliau pun memberikan kritikan, yakni wa kana yusinu dzikrul musannif lahuna. Ini bagus kalau musannif ini Ibnu Hajar menyebutkan di dalam pembahasan ini, yaitu apa? Hadis Uqbah bin Amir yang telah lewat ya. Tentang apa? Salasun saat, ada 3 waktu. Karena Rasulullah yanana, Rasulullah melarang kami an nusalliya fihinna, untuk kami sholat padanya, wa an naqbura fihinna mautana, dan untuk menguburkan di dalam 3 waktu tersebut mayit-mayit kami. Apa itu? Hendaknya sebenarnya bagus kalau Ibnu Hajar memasukkan hadis ini dalam pembahasan ini. Jadi Imam Sha'rani memberikan tambih ini di sebelum salat. Apa itu? Ketika matahari terbit, benar-benar terbit, keluar bulatannya itu di waktu pagi, itu jangan menguburkan jenazah. Demikian juga hina yaqumu qa'im dhuhirah, ketika seorang berdiri di waktu zuhur siang hari, hatta tazulu syams, namanya fai, sudah lewat dibahas. Ini ketika matahari di atas kepala kita persis, itu tidak boleh menguburkan jenazah, menyolatkan sampai sedikit tergelincir. Demikian juga ketika matahari tenggelam, bulatannya itu turun, ya benar-benar turun, itu dilarang. Itu. Berikutnya hadis nomor 59 ya di kitab janaiz ini, qala rahimahullah taala wa Sulaiman bin Buraidah an Nabihi, dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya,
Ini Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Di sini sebagai Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, mengajari mereka, mengajari para sahabat, idza kharaju ilal maqabir, apabila mereka keluar ke kuburan-kuburan, kuburan kaum muslimin. Jadi diusahakan kalau bisa kuburan khusus muslim, sehingga kita mendoakan dalam keadaan tenang. Ya, ayakul untuk mengucapkan, untuk mereka mengucapkan ini doa ketika mendatangi kuburan, ketika masuk kuburan. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan atas kalian penghuni diyar jamak dari dar, rumah-rumah. Rumah, kuburan itu rumah. Syekh Utsaimin waktu itu ketika datang Malik Khalid melihat rumahnya tidak ada apa-apa, tidak ada perisian berharga, mengatakan, "Aku akan buatkan untuk engkau rumah yang bagus." Saya mengatakan, "Enggak, aku enggak butuh lagi. Kalau kita tawari rumah ya langsung dia, paling menawari raja. Aku sudah punya rumah di Sulaiha." Kemudian ya sudah, karena sudah punya rumah kan, aku sudah punya rumah di Sulaiha, tidak jadi rajanya berikan. Murid-murid bertanya, "Kau bilang kau punya rumah Sulaiha, apa itu?" "Itu kuburan Sulaiha, kita harus sudah persiapkan kuburan di situ. Itu nanti aku akan meninggal di situ." Nah, itu. Jadi dikatakan rumah itu dia. Keselamatan sekalian ahli diyar, wahai penghuni rumah-rumah, minal mu'minin, dari kaum mukminin wal muslimin dan muslimin. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kita insyaallah taala, ya, jika dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Sunani, Al-Khattabi, Imam Khattabi mengatakan, ana ismad dar, ini nama rumah itu juga masuk kuburan juga. Ya, karena rumah itu adalah suatu tempat yang menjadi tempat tinggal. Kemudian juga kenapa Nabi mengatakan insyaallah, padahal jelas kita akan mati. Ya, wa taqid bil masyiah litabaruk, untuk meminta berkah. Wa imtisalan, juga melaksanakan ucapan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 23-24. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dzalika qadan illa yasha'allah. Jangan kau mengatakan untuk sesuatu akan melakukan besok. Ya, itu. Ya, illa kecuali ayyasha'allah, kecuali apa yang Allah kehendaki gitu. Jadi untuk kita mengatakan insyaallah. Jadi kenapa mengatakan insyaallah padahal jelas kita akan mati, ya ini untuk tabaruk, minta berkah, juga untuk apa? Melaksanakan perintah Allah itu. Jangan kau mengatakan aku akan lakukan besok. Kecuali harus mengatakan insyaallah. Kemudian disebutkan, dan kita apabila Allah kehendaki bikum, dengan kalian lahikun, akan bertemu, kita akan bertemu dengan kalian insyaallah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kita minta kepada Allah untuk kita dan untuk kalian afiyah, keselamatan. Pro muslim, ya itu. Kalau dipahami benar-benar doa ini sangat mulia. Ya, kita akan bertemu. Ingat, kita masuk kuburan itu, maka disunahkan kita sedang dalam kesibukan berjalan umpamanya seperti umpamanya kau ke Pucang Gading ada kuburan muslim, besar. Kuburan muslim, sudah masuk di situ, entah orangnya bagaimana, muslim misalnya. Tulisannya muslim, masuk di situ sebentar, duduk di situ. Ini kita ini sampai di mana perjalanan kita ini? Niatnya ikhlas enggak kita ini beramal mengucapkan doa ini? Insyaallah bikum lahikum. Inna insyaallah bikum lahikum. Kita insyaallah dengan kalian akan bertemu. Ya, demikian. Demikian juga wa su'alu afiyah dalilun ala annaha min ahammi ma yutlab. Imam Syafi'i boleh mengatakan meminta keselamatan, afiat, sehat walafiat, kan? Itu sebagai dalil sesungguhnya paling penting yang dicari itu adalah itu. Wa asyrafu, yang paling mulia ma yus'al, yang ditanya. Wal afiyah lil mayyit, yaitu keselamatan untuk mayit, bisalamatihi minal adab, jadi selamat dia terhadap adab. Wa munaqasyah hisab, dan perdebatan, pertanyaan ketika hisab. Ini yang paling besar untuk diminta adalah ini, yaitu. Berikutnya hadis nomor 60, An Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini dibicarakan dhaif, ya. Di situ ada rawi namanya Qabus bin Abi Tobyan, dhaif sudah. Hadisnya apa? Kita baca. Qala Rasulullah taala, ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati di kuburil Madinah, di kuburan Madinah, di kota Madinah.
Fa'aqbala alaihim biwajhi, maka Nabi menghadap kepada mereka dengan wajahnya, ini kuburan itu. Faqala, Nabi mengatakan, assalamualaikum, selamat atas kalian, ya ahlal kubur, wahai penghuni kuburan. Yaghfirullahu lana, semoga Allah mengampuni kita, walakum dan kalian. Antum salafuna, kalian adalah salaf kami, pendahulu kami. Wa nahnu bil asar, dan kami mengikuti. Asar kan bekas. Nah itu. Rawi Tirmidzi, meriwayatkan Imam Tirmidzi wa qala hasan, dan belum mengatakan hasan. Tapi tadi dhaif ya. Itu ada doa yang lain ya, dalam Sahih Muslim. Bagaimana kami ucapkan Rasulullah apabila di kuburan? Maka dia mengatakan, "Quli, ucapkanlah." Hadis Aisyah, "Assalamu ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun." Lahiqun. Demikian juga riwayat Imam Muslim juga, assalamualaikum daraqum mu'minin atakum ma tu'adun godan muajilun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu. Dan menziarahi kubur ini bagus. Tapi kalau kemudian baca Al-Fatihah ya, kemudian dihadiahkan kepada arwah dan sebagainya, itu adalah bid'ah ya. Kalau minta kepada kuburan syirik, itu kepada kesyirikan. Berikutnya hadis yang ke-60. Wa Ibnu Abbas ya. Hadis ke-61. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat Imam Bukhari ini. Qala beliau mengatakan, larangan untuk mencerca orang sudah meninggal. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwat, jangan kalian mencaci maki amwat, orang-orang sudah meninggal. Fa innahum, maka sungguhnya mereka qad afdau, semua Imam Sunani wasalu, mereka telah sampai ila ma qaddamu, kepada apa yang mereka telah lakukan minal amal, ini oleh Imam Sunani dari amalan-amalan. Jangan dicerca, mereka sudah mati, untuk apa dicerca? Sudah selesai. Rawal Bukhari, berarti Imam Bukhari kata. Di situ ada tambahan, di nomor 62 di sini. Warawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi belum meriwayatkan, sahih ini tambahannya. Anil Mughirah, dari Mughirah radhiyallahu anhu. Nah, mau semisalnya. Lakin qala, kan tapi beliau mengatakan, ya, ada tambahan di situ, Nabi mengatakan fatu'dul ahya. Maka kalian menyakiti orang-orang hidup. Jangan mencerca orang-orang yang meninggal, maka sungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang mereka telah lakukan dari amalan-amalan, maka sungguhnya maka akan menyakiti orang-orang yang hidup. Ya, demikian. Sahih di sini. Ya itu. Juga disebutkan di situ larangan duduk di atas kuburan. Ya, sebagaimana Imam Sunani di sini ya, setelah lewat juga. Jadi saya mau mensahihkan juga. Ya. Kemudian juga lebih bagus untuk seorang itu tidak duduk daripada kemudian duduk terbakar bajunya. Patah harbusiabahu. Ya, demikian sudah telah lewat. Kemudian disebutkan mencerca orang yang sudah meninggal. Kalau itu adalah ya untuk majruhin orang-orang yang dicerca dalam hal meriwayatkan hadis boleh. Ya. Dan itu adalah ijma' dari para ulama. Jarhul majruhin menarwah wahil bid'ah, orang-orang pelaku bid'ahan wal ahwa ali ahwa, sebagai nasihat untuk umat. Nah, maka ini boleh. Ya, selesai ini pembahasan kita. Ya, alhamdulillah ini alladzi bi ni'mati musalihat. Selesai pembahasan kita berjenais sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.